Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah menyimak cerita tentang anak tidak mau sekolah atau kasus yang terjadi pada Nina. Kira-kira ibu-ibu apa yang harus dilakukan ibu-ibu sebagai anggota masyarakat? Ibu Samuel? Kalau ada yang nggak mau sekolah ya Pak ya? Iya, kayak cerita Ibu Nina tadi itu Oh. yang memarahi anaknya karena tidak mau sekolah. Kalau saya kalau ada yang nggak mau sekolah ya harus ini Pak, harus diberi motivasi. Diberi motivasi. Iya Bu, Saya Pak. tulis dulu ya. Diberi motivasi. Motivasi Pak, ya diberi motivasi. Apalagi Ibu? Kalau motivasi nggak mau, masih belum, ya diberi teguran Pak. Atau mungkin yang terjadi pada tetangganya itu? Kalau tetangga ini biasanya dibentak Pak, biasanya Pak. Kalau nggak mau Pak. Ngomong baik-baik sama orang tuanya, Pak, agar nggak selalu memarahi anaknya. Bicara baik-baik ya. Iya. Terus ngomong sama anak, kenapa gak mau sekolah? Tanyakan alasannya, Pak. Alasan kenapa tidak sekolah? Iya, kenapa tidak mau pergi sekolah? Mungkin ada saran untuk Ibu Nina, Bu Fosia? Kalau di rumah tetangga langsung dijewel Pak. Dijewel. Berarti Iya. sarannya Bu Fosia ke Ibu Nina gimana? Ya, saya bilang jangan dijewel anak itu. Jangan dijewel, jangan dikeras. Pakai kekerasan. Ya, Jangan pakai kekerasan ya. kekerasan fisik. Nah, jadi itu Bu yang sebagai masyarakat, Ibu Samuila ketika melihat kejadian tadi itu, Ibu Samuila pasti akan memotivasi keluarga Ibu Nina. Ya Pak. Kemudian nanti pasti akan memberikan Teguran jika tetap Pak. jawaban untuk Ibu Fitria Iya, Pak. akan bicara baik-baik karena Ibu Nina itu sudah melakukan kekerasan fisik ataupun psikis ke anaknya. Kemudian pasti Ibu Fitria akan mencari atau menanyakan alasan kenapa iya, tidak Pak. Tidak mau sekolah. Untuk Ibu Fausia akan memberikan saran jangan Pakai pakai kekerasan. kekerasan. Oke Ibu-ibu, sekarang kita bersama-sama untuk nonton film Film apa Pak? kisah terkait si Aska dan si Geni. Mari kita putar bersama-sama. Ya supaya jelas, mungkin saya geser ya. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa tinggi sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak,
mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi. Silakan ibu-ibu, atau bisa dibuka buku pintar halaman Berapa Pak? halaman 25 ibu-ibu. Halaman 25. Iya Pak. Nah, kita lanjut untuk film si Aska ini. Sambil lalu buka buku pintarnya. Iya Pak. Aksa Pak, di situ Pak. Aksa, tulisannya Aska. Yang benar itu apa? Aksa. 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 Berarti nanti kita ubah sama-sama ya. Iya Pak. Si Aksa. Serunya Wah, bermain diulang bola. lagi tuh Pak. Katanya ada lagi Nah. Pak. Jenny apa Kita- katanya Bapak tadi? Kita lihat film yang satunya. Ada lagi Pak. Bisa si Geni, ya betul. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi. Segera. Oke, kita sudah menyimak film bersama-sama ya ibu-ibu. Iya. Kira-kira tanggapan ibu-ibu? Katanya Pak itu tidak boleh kalau ada orang lain, orang tidak dikenal, kalau ngasih permen itu tidak boleh kalau ada orang tuanya. Kalau ada orang asing, tidak boleh sembarangan menuruti Menerima pemberian. menerima pemberiannya. Terus kalau anak-anak itu tidak boleh mau diajak ke tempat sepi Pak. Tidak boleh atau tidak mau Ketika diajak diajak sepi. ke tempat Sepi. Harus teriak kalau diajak ke harus tempat sepi, harus katanya, teriak. Mungkin bisa lapor ke Polisi. polisi. Bu Fauzia mungkin Ya anak-anak itu harus ada temannya kalau ada. anak harus ada temannya. Kalau dipanggil orang tidak dikenal dengan sendirinya. Terus ini lagi Pak, kalau ada yang mau memegang daerah dada, terus kemudian daerah pantat ataupun sekitarnya itu tidak Tidak boleh. boleh. Jadi tidak anak-anak boleh teriak, harus teriak Pak. Tidak boleh ada yang cium juga. Iya. Ya, jadi ibu-ibu, kita harus mengupayakan pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi apa yang sudah disimak bersama tadi itu kesimpulannya adalah buka buku pintar halaman 23, 24, 26. Jadi kesimpulannya bahwa kita cara pencegahan kekerasan di keluarga
pertama adalah memahami tumbuh kembang anak, ibu-ibu. Iya, Pak. Kemudian kita menjadi pendengar yang baik karena anak sebagai teman berdiskusi. Kemudian ibu-ibu yang ketiga, kita harus membantu apa yang menjadi kesulitan anak. Anak. Kita juga harus terlibat dalam kegiatan di sekolah. Kemudian ibu-ibu, kita harus juga menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. jadi Pikir harus- itu kata anak Harus sekarang, ada Pak. jalan-jalan ya Pak ya. Tidak hanya sekedar hiburan, tapi harus juga bagaimana mengajarkan anak itu pendidikan yang baik di Oh iya ya Pak. itu waktu yang Berkualitas. Kemudian ibu, kita harus memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Sudah sering Pak dilakukan itu Sudah Pak sama sering ya? Pak. Iya. Nah, berarti sudah melaksanakan kegiatan atau sifat terpuji terhadap anak ini. Kemudian yang selanjutnya, tidak menghardik atau menghakimi ibu-ibu terhadap anak, apalagi di depan orang lain. Oh, jadi kalau marah itu Jangan kalau marah Kadang tidak boleh hilang marah, ibu-ibu. Pak. Jadi intinya tidak boleh menghardik di depan orang ya di Pak. depan orang atau memarahi atau menghakimi anak-anak, apalagi itu di Depan orang. Orang lain. yang lain. Kemudian ibu-ibu, kita tidak boleh memberi julukan negatif pada anak kita. Kadang kan lucu Pak dipanggil apa gitu. Ya, Kalau karena positif tidak apa-apa, kalau negatif yang nggak boleh. kita Oh, tidak iya. boleh memberi julukan negatif. Ya Pak. Contohnya Pak, si bodoh gitu ya Pak. Nah, misalkan si bodoh Si hitam. atau si jelek atau si cacat atau tidak berguna, itu julukan-julukan yang negatif. Iya Pak. Ibu-ibu harus dihindari ya. Iya. Kemudian kita harus mengenali pergaulan atau mengenali teman-teman anak. Harus mengetahui lingkungan terhadap anak-anak kita. Ya Pak. Selanjutnya ibu-ibu, kita harus melakukan kegiatan bersama, termasuk kegiatan beribadah. Kemudian ibu-ibu mengikuti perkembangan informasi teknologi, karena juga itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak. Iya Pak. Kemudian selanjutnya, jangan mudah panik ibu-ibu jika menghadapi anak melawan. Sering Ini langsung Pak, sering emosi Pak. saya Pak. Nah, kalau makanya saya mulai Pak. hari ini kita praktekkan ditahan ketika emosi atau ketika anak tiba-tiba melawan. Jadi kita tidak usah panik. Misalkan anak-anak tiba-tiba tantrum, kita tidak usah panik. Iya Pak. Paham ya ibu? Iya Ya. Pak. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga harus mengasuh. Ibu-ibu, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua itu siapa ibu-ibu? Kita Pak, ayah ibu. Ayah dan ibu atau suami Istri. istri. Oke ibu-ibu,